Hakikatnya 1 jam sebelum subuh itu adalah rahasia rezeki manusia ada di situ. Karena Allah memberikan peluang. Kesulitan sebanyak apapun yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan 1 jam sebelum subuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pembahasan pada hari ini kita akan membahas tentang keajaiban 1 jam sebelum waktu subuh, yang mana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihkan kepada kita waktu-waktu yang sangat istimewa. Salah satu waktu yang sangat istimewa bagi seorang mukmin adalah waktu sahar, atau kita katakan waktu sebelum sholat fajar. Kenapa kemudian waktu ini sangat istimewa? Pertama, di waktu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Allah Lut alaihissalatu wassalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, illa ala lutin najainahum bisahar, kecuali Lut dan juga putrinya, kami selamatkan mereka di waktu sahar. Sahar itu artinya waktu sebelum datang waktu fajar. Kemudian yang kedua, waktu ini adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dari langit menuju langit dunia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menebarkan keberkahannya, sebagaimana hadis yang sangat ma'ruf di mana Nabi SAW mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli sulusil laili akhir wa zalika kulla lailatin. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan itu di sepertiga malam akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam ketika turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir itu, Allah katakan kepada hamba-hambanya, man yada'uni fa'astajibalahu. Siapa yang berdoa kepadaku, kukabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang meminta sesuatu kepadaku, kata Allah, aku berikan permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirolah. Dan siapapun yang meminta ampun kepadaku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni dosa-dosanya. Artinya ikhwata, waktu sahar itu waktu Allah turun menemui hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga, para nabi dan rasul, mereka sangat memperhatikan waktu sahar ini, waktu sebelum subuh ini, dan mereka gunakan waktu itu untuk berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi Allah Ya'qub alaihissalam apabila dia hendak mengucapkan istighfar, memintakan ampun untuk anak-anaknya, qoma fi waqtis sahari yunaja rabbahu wa yada'u auladahu. Maka Nabi Ya'qub akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sahar sebelum subuh, dan beliau akan berdoa kebaikan untuk anak-anaknya, wa yu'amminuna du'aahu. Dan mereka anak-anaknya ikut mengaminkan doanya Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Jadi ikhwata, Nabi Ya'qub kalau datang di sepertiga malam akhir sebelum fajar, dia bangunkan anak-anaknya, kemudian dia kumpulkan anak-anaknya, maka dia pun kemudian istighfar, memintakan ampun akan dosa-dosanya, berdoa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anaknya mengaminkannya. Dan itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Maka Yakub mengatakan, aku akan memintakan kepada kalian ampun kepada Rabbmu. Sebagian ahli tafsir mengatakan, maksudnya Yakub berdoa untuk mereka anak-anaknya di waktu sahar, waktu sebelum subuh. Dan yang keempat, yang terakhir tentunya, waktu sebelum subuh itu adalah waktu yang sangat berharga bagi orang-orang yang bertakwa. Karena waktu itu adalah waktu ikhlas. Kalau orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran ataupun sholat atau ibadah-ibadah yang lain di waktu itu, maka akan lebih dekat keikhlasannya kepada Allah dibandingkan dilakukan di luar waktu selain waktu itu. Tentu hikmahnya,
Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan bagi orang-orang yang beriman yang tahu tentang keistimewaan 1 jam sebelum subuh itu? Apa hikmahnya Allah pilihkan waktu itu? Pertama, karena orang yang melakukan ibadah di waktu itu askab, sangat sulit sekali. Jadi orang yang melakukan ibadah 1 jam sebelum subuh itu sesuatu yang sangat sulit. Karena waktu itu adalah waktu di mana manusia sedang beristirahat. Di waktu manusia sedang terlelap-lelapnya tidur, enak-enaknya tidur, mimpi-mimpinya tidur. Tiba-tiba kemudian dia sengaja membangunkan dirinya untuk menghadap Allah. Dia jauhkan punggungnya dari tempat tidurnya di waktu yang sangat mulia itu. Kemudian yang kedua, hikmahnya, karena ibadah di waktu itu aksaru safa'an min ghairihi, lebih banyak ikhlasnya dibandingkan yang lainnya. Dan secara kaidah kata para ulama, orang yang beribadah di waktu manusia sedang lalai, maka nilai ibadahnya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, sebuah ibadah yang dilakukan oleh kita di waktu manusia sedang lalai, maka ibadah itu bernilai tinggi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Beribadah di waktu subuh, saat manusia sedang lalai terlelap tidur, tiba-tiba kita bangun hanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bernilai pahala besar karena ibadah di waktu-waktu manusia sedang lalai. Itulah kemudian kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan waktu bagi seorang mukmin untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun keajaiban 1 jam sebelum subuh ini, saya yakin saya dan teman-teman yang hidup di dunia ini pasti pernah mengalami atau sedang mengalami ujian dan cobaan. Entah itu ujian kesehatan, entah ujian dari keluarga, pasangan, anak-anak, atau orang tua, entah ujian ekonomi, entah ujian dari tetangga ataupun manusia yang lainnya, atau ujian dalam berdakwah, atau ujian dalam mengarungi rumah tangga, atau ujian mungkin karena hutang banyak di mana-mana. Saya kira semua manusia mengalami perkara-perkara ini, tapi yakinlah bahwa 1 jam sebelum subuh bisa menyelesaikan semua penderitaan yang kita alami. Karena 1 jam sebelum subuh itu ada keajaiban yang luar biasa kalau kita yakin dan harus yakin. Oleh karena itulah ikhwata, maka siapapun yang merutinkan ibadah-ibadah yang akan saya sebutkan ini, kalau teman-teman mau merutinkan ibadah-ibadah yang akan saya sebutkan 1 jam sebelum subuh, maka kesulitan apapun yang kita hadapi di dunia ini, insya Allah yakin kita, Allah akan mengurai sedikit demi sedikit. Dan akhirnya Allah akan ganti kesulitan itu dengan kemudahan, penderitaan dengan kebahagiaan, kesulitan dengan kemudahan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kenapa demikian? Kok bisa 1 jam sebelum subuh itu bisa menguraikan setiap permasalahan kita? Apa rahasianya? Ikhwata, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha tahu. Dia tahu kesulitan kita, kesulitan saya, kesulitan teman-teman semua, kesulitan siapapun yang hidup di dunia itu. Allah maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan waktu itu untuk bermunajat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang pada sepertiga malam akhir untuk turun ke langit dunia, kemudian menawarkan kekuasaannya, keperkasaannya, kekayaannya, ampunannya, dan rahmatnya kepada kita semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada hamba-hambanya, "Man yada'uni fa'astajibalah." Siapa yang berdoa kepadaku pasti kukabulkan. Kalau seandainya kita ini bermasalah, boleh jadi mungkin kita punya hutang yang banyak. Allah tahu, bukan Allah tidak tahu kita tak punya hutang atau kita punya hutang. Allah tahu. Minta di jam-jam tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dicarikan solusinya supaya hutang-hutangnya itu cepat dilunasi. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, minta sama Allah. Allah itu maha kaya. Kalau kita minta kepada manusia belum tentu dikasih. Tetapi kalau kita minta kepada zat yang maha kaya, dipastikan dikasih. Tapi kita sabar saja dan terus berusaha. Kalau seandainya di antara kita itu ada yang sakit, payah sembuhnya, Allah tahu kita sedang sakit. Tidak mungkin Allah tidak tahu kita sedang sakit. Maka angkat tangan tinggi-tinggi pada waktu itu 1 jam sebelum subuh. Minta kepada Allah, "Ya Allah, sembuhkan penyakitku ya Allah." Minta kepada Allah Azza wa Jal, itu waktu yang sangat berkah di sepertiga malam akhir. Atau boleh juga mungkin
ibu-ibu yang punya anak-anak yang susah dididik. Anaknya nakal, melawan, durhaka, dan begitu seterusnya. Jika ibu-ibu ingin melembutkan hati anak kita, maka ibu tinggal angkat saja tangan ke langit pada sepertiga malam akhir. Minta kepada Allah agar Allah melembutkan hati anak kita. Allah tahu anak kita itu nakal, Allah tahu anak kita ini durhaka. Allah tahu anak kita ini mungkin susah untuk diperintah. Tidak mungkin Allah tidak tahu. Allah tahu, lah Allah yang maha tahu itu, Allah menyediakan waktu itu untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya ini sadar dapat hidayah, bisa menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tuanya. Minta pada waktu itu. Atau boleh jadi mungkin di antara ibu-ibu, mungkin ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan manusia. Mungkin kita tidak tenang, sakit hati, ataupun kita kemudian merasa dibuli, difitnah, dighibah, dibicarakan sampai sakitnya luar biasa. Allah tahu kita sedang disakiti, dan Allah tahu siapa yang menyakiti kita. Tinggal angkat tangan ke langit, minta agar Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang menyakiti kita itu. Dan Allah berikan kesabaran kepada kita, supaya itu menjadi pahala bagi kita. Begitu seharusnya. Coba bayangkan, kesulitan apapun yang kita hadapi di dunia ini, itu bisa diselesaikan dengan 1 jam sebelum subuh. Minta kepada Allah Azza wa Jal, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, ketuk pintu langit. Coba kalau setiap malam seperti itu, setiap ada masalah kita menghadap Allah, setiap ada kesulitan kita menghadap Allah, setiap ada kesusahan kita menghadap Allah, setiap ada musibah kita menghadap Allah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan solusinya, mustahil. Maka waktu-waktu yang sangat indah ini jangan pernah terlewatkan. Lalu ikhwata, ibadah apa saja 1 jam sebelum subuh itu? Ada 4 ibadah yang sangat sederhana. Kalau kita bisa lakukan 4 ibadah ini secara rutin setiap malam, berbahagialah. Yang pertama, kita bangun, kemudian berzikir membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita ke kamar mandi, ambil wudhu, kemudian dirikan sholat. Ini adalah ibadah yang sangat mulia. Kalau kita bangun, berdoa selepas bangun, kemudian pergi menuju kamar mandi, kemudian berwudhu, kemudian keluar dari kamar mandi, kemudian beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Lakukan sholat malam, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 8 rakaat. Atau seperti yang dilakukan Nabi SAW 11 rakaat. Lakukan, karena keajaiban sholat malam ini luar biasa. Di mana Nabi SAW pernah mengatakan, Man qoma bi asri ayatin lam yuktab minal ghafilin, wa man qoma bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin, wa man qoma bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin. Kata Nabi, barang siapa membaca 10 ayat pada malam hari, maka dia tidak termasuk orang-orang yang lalai. Kalau kita mau tambah bacaan Qur'annya dari 10 ayat umpamanya menjadi 100 ayat, maka ditingkatkan derajat kita. Maka kita menjadi al-qanitin, ahli ibadah, orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah Subhanallah. Kalau kita kemudian mau menambah lagi sampai 1000 ayat, maka Allah akan catat minal muqantarin, berharta sangat banyak. Kita memiliki perbekalan yang cukup untuk kematian. Subhanallah. Walaupun hanya 10 ayat kita baca dalam sholat malam, itu sudah dianggap apa? Terlepas dari orang-orang lalai. Berarti kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Mamin ri'in takunu lahu salatun bilaili faghallabahu alaiha naumu ila kutiba lahu ajru salatihi wa kana naumuhu sodakotun alaihi. Siapa yang ada niat ingin sholat malam, umpamanya kita ingin sholat malam di sepertiga malam akhir, kita ingin bangun 1 jam sebelum subuh untuk sholat malam, kemudian Allah takdirkan mata kita itu mungkin sudah 5 watt, tidur bablas dan bangunnya pas azan subuh. Tapi awalnya kita ini sudah ada niat ingin sholat malam, maka kata Nabi SAW, dicatat tidur kita itu sebagai sedekah. Bayangkan, tidurnya kita sebagai sedekah karena sudah ada niat ingin sholat malam. Kalau tidurnya orang yang niat sholat malam saja dianggap sedekah, bagaimana dengan orang yang bukan hanya tidur tapi dia bangun untuk sholat malam? Besar pahalanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Ala aduluku ala abwabil khair
Maukah aku tunjukkan kepada kalian pintu-pintu kebaikan? Asyamu junnatun wa shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara wa sholatur rajuli min jawfil laili. Puasa adalah tameng. Sedekah bisa memadamkan atau menghilangkan dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Dan sholat seseorang di malam hari atau di sepertiga malam akhir, maka itu telah membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat pintu kebaikannya macam-macam. Kebaikan dalam keluarganya, kebaikan dalam kesehatannya, kebaikan dalam urusannya, kebaikan dalam pekerjaannya, kebaikan dalam kehidupannya. Hidupnya akan baik. Makanya saya katakan, 1 jam sebelum sholat subuh ini ajaib luar biasa. Kita hanya berdiri 2 rakaat saja, tahajud. Itu kebaikan yang luar biasa. Bisa membuka seluruh pintu-pintu kebaikan dalam hidup kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, selepas kita melaksanakan sholat malam, walaupun hanya 2 rakaat atau 4 rakaat, 8 rakaat atau 11 rakaat, maka yang kedua ini kita ambil mushaf Al-Quran. Baca Quran tidak harus banyak. Kalau memang kita lagi malas, bacalah seayat 2 ayat. Apalagi mungkin bisa 1 lembar 2 lembar. Apalagi sampai setengah juz atau 1 juz, lebih bagus lagi. Karena barang siapa yang membaca Al-Quran di waktu itu, maka dia sedang membaca Al-Quran dan sedang disaksikan oleh para malaikat. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Abu Hurairah, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahar fi solatil fajri. Summa yakulu Abu Hurairah, faqra'u in syi'tum inna Qur'anal fajri kana mashuda. Malaikat akan berkumpul, di mana malaikat malam dan siang akan berkumpul di waktu fajar. Dan kata Abu Hurairah radhiyallahu an, bacalah kalau kalian mau. Sesungguhnya Al-Quran di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi kalau seumpamanya kita habis sholat, kemudian membaca 1 ayat 2 ayat, 1 lembar atau 2 lembar, kemudian selepas itu kita tutup, maka mulailah kita angkat kedua tangan ke langit untuk berdoa. Karena Nabi SAW mengatakan, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iya. Sesungguhnya di malam hari ada waktu yang apabila bertepatan seorang hamba muslim memohon kepada Allah kebaikan dalam urusan dunia maupun akhirat, pasti akan diberikan. Wazalika kulla lailatan, dan waktu itu sepanjang malam. Jadi ikhwata, pas kita kemudian habis sholat, kemudian baca Quran, kemudian mengangkat kedua tangan ke langit, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala malu kalau ada orang yang mengangkat kedua tangan ke langit dan mengatakan ya Rob, ya Rob. Tiba-tiba Allah biarkan kedua tangan itu kosong alias tidak diijabah. Allah malu kalau sampai tidak memberikan akan permintaan kita di jam-jam seperti itu. Karena Rasul yang mengatakan, innallaha hayyun karim. Allah itu zat yang maha pemalu lagi maha pemurah. Yastahyi min abdihi. Allah malu dengan hambanya. Iza rafa'a yadaihi, apabila mengangkat kedua tangannya. Kemudian dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal, summa yarudda sifra. Tiba-tiba kemudian tidak ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malu Allah. Karena Allah itu lam yarudda sifra. Tidak mungkin Allah mengosongkan kedua tangan yang diangkat ke langit. Maka angkatlah kedua tangan ke langit, berdoa kepada Allah. Disitulah Allah katakan, man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapapun yang meminta, kukabulkan doanya, kukabulkan permintaannya. Minta apa saja, minta kepada Allah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, setelah kita berdoa kepada Allah, meminta sesuatu hajat kita kepada Allah, apakah itu meminta kesembuhan, apakah meminta ekonomi, apakah meminta supaya hidupnya tenang, istiqomah, atau apalah namanya, maka yang keempat ini, selepas itu kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di jam-jam seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Siapa yang beristighfar, meminta ampun kepadaku, maka pasti ku ampuni dosa-dosanya. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Istighfar itu meminta kepada Allah, bukan hanya diampuni.
tapi ditutup dosa-dosa kita, ditutup aib-aib dosa kita. Karena kita ini kan tidak terlepas dari dosa, tetapi Allah itu Rahim. Dosa kita terkadang ditutup. Orang tidak tahu kita melakukan dosa. Coba bayangkan, kalau seandainya dosa kita itu disingkap oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang terjadi? Mau taruh di mana muka kita ini? Malu dengan orang. Tapi ikhwata, Allah itu Rahim, Allah itu Ghafur, Allah itu Wadud. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kesempatan ampunannya dan tetap menutup dosa-dosa kita. Dan faedah istighfar itu luar biasa. Sampai Nabi SAW dalam sehari itu minimal 70-100 kali istighfar. Padahal beliau Nabi, tidak mungkin dia punya dosa. Tapi beliau ingin mengajarkan pentingnya istighfar. Karena Nabi SAW yang mengatakan dalam hadis nabinya, Man aksarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dikin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan dari setiap kesempitan jalan keluar, dari setiap kesedihan kebahagiaan, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lihat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada sepertiga malam akhir setiap malam dan mengatakan, Man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Siapa yang meminta ampun kepadaku, ku ampuni dosa-dosanya. Hakikatnya 1 jam sebelum subuh itu adalah rahasia rezeki manusia ada di situ. Karena Allah memberikan peluang. Siapapun yang meminta ampun akan diampuni dosanya. Dan orang yang beristighfar itu, kalau dia melazimkan setiap malam dia melakukannya, maka kesulitan kita akan diurai. Kesedihan kita akan diganti dengan kebahagiaan. Bahkan Allah akan cukupkan rezeki kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Luar biasa. Hanya melakukan 4 ibadah ini saja 1 jam sebelum subuh. Sholat, baca Quran, berdoa, istighfar. Tapi lihat rahasianya, ajaib luar biasa. Kesulitan sebanyak apapun yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan 1 jam sebelum subuh. Tapi kita harus yakin, harus percaya. Kita bangun di jam-jam seperti itu betul-betul bangunnya karena Allah. Bukan karena yang lainnya, betul-betul karena Allah. Karena mencari keridhaan Allah, karena mencari pahala Allah, mencari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita melakukan ibadah di jam-jam seperti itu dengan khusyuknya, dengan merendahkan diri kita kepada Allah, bagaikan kita ini seorang budak kepada tuannya, dengan mengikhlaskan niat kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah, apapun permintaan kita Allah akan kabulkan. Jadi inilah keajaiban 1 jam sebelum subuh. Belum lagi kalau seandainya yang bapak-bapak selesai dia melaksanakan tahajud, kemudian membaca Quran, kemudian dia berdoa, kemudian dia istighfar, dan dia kemudian berjalan melangkahkan kakinya ke masjid. Maka ketika kakinya dilangkahkan ke masjid untuk menunaikan sholat subuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cahaya kepadanya. Basyirul masyaina fi zulami ilal masajidi bin nurit tami yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam di waktu subuh menuju masjid, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sangat sempurna kelak pada hari kiamat. Dan orang itu adalah orang yang terhindar dari ikatan syaitan. Karena Rasul mengatakan, setiap malam itu syaitan akan mengikat tengkuk kita ini dengan 3 ikatan. Kemudian syaitan akan membisikkan di telinga kita, tidur, jangan bangun lagi. Apabila kita bangun, kemudian kita berzikir kepada Allah, maka hilang 1 ikatan. Kalau kemudian kita berwudu, maka hilang 2 ikatan. Dan kalau kita sholat, maka hilang 3 ikatan. Ketika itu dia menjadi orang yang paling bersih hatinya, dan masa depannya akan cerah dan tidak ada suram. Tapi sebaliknya, orang yang jarang bangun di waktu subuh, bahkan bangunnya jam 7, jam 8, ini jangankan cerita sholat tahajud, sholat subuh pun dia kebablasan, maka orang ini hatinya buruk dan pasti akan banyak masalah, yang mana dia tidak tahu masalah itu datangnya dari mana. Kadang-kadang belum selesai 1 masalah, datang lagi masalah yang lain, datang lagi, terus ada saja masalah di hidupnya, sampai-sampai hidupnya dipenuhi dengan masalah demi masalah. Kenapa? Karena dia tidak pernah menghubungkan hidupnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bangun, sementara dia terbangun di atas laknat Allah Azza wa Jalla.
Karena orang kalau terbangun jam 7 atau anggaplah jam 6, kemudian dia tidak berzikir, tidak wudhu, tidak sholat, langsung kemudian dia sibuk memikirkan pekerjaannya. Hari pertama dia bangun saja sudah dilaknat. Kenapa? Karena dia meninggalkan kewajiban Allah Azza wa Jalla. Dia meninggalkan sholat subuh. Tapi kalau kita kemudian bangun subuh, berzikir, kemudian berwudhu, kemudian tahajud, kemudian berdoa, kemudian istighfar, kemudian sholat subuh, kemudian selepas sholat subuh kita tidak tidur sampai terbit matahari, apalagi sampai kemudian berzikir dan baca Quran sampai waktu syuruk, kemudian lanjut lagi sholat syuruk. Selain pahalanya sama dengan haji dan umroh secara sempurna, maka hati kita pun akan dibersihkan oleh Allah dan mampu menyelesaikan banyak masalah. Tapi kalau sebaliknya, hatinya akan buruk dan akan banyak masalah yang menimpa dirinya. Ikhwata, inilah di antara keajaiban yang disebutkan para ulama 1 jam sebelum subuh. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.